Detik-detik Kevin Dick mendarat di Bali usai bawa FC Copenhagen raih 2 gelar juara musim ini. Malam-malam Patrick Kluivert kembali ke pelatihan ala Eropa di Bali para pemain antusias. Erick Thohir konfirmasi Malaysia tolak tawaran uji coba di FIFA Matchday September mendatang. Media Italia tiba-tiba soroti aksi Marcelino di sela-sela TC skuad Garuda. Baru 2 hari di Bali, Milkers langsung dibuat terkejut. Timnas Indonesia U23 dipastikan masuk grup neraka di Asian Cup U23 2025. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia melalui PSSI telah mengundang 3 negara Asia untuk menjadi lawan pada FIFA Matchday September 2025 mendatang. Salah satu negara yang diundang adalah Malaysia. Negara tersebut menjadi pilihan banyak penggemar sepak bola Indonesia karena mereka mengklaim dirinya jauh di atas Indonesia. Namun Timnas Malaysia melalui federasinya menolak undangan tersebut. Kabar tersebut dibenarkan oleh Erick Thohir. Ia membenarkan penolakan tersebut. Memang kita sudah lama dan juga kangen bertanding lawan Malaysia. Salah satu kesempatan itu ada saat FIFA Matchday September 2025. Kita mengundang Malaysia, Lebanon dan juga Kuwait. Akan tetapi Malaysia ada pertimbangan lain, kata Erick Thohir. Tidak diketahui alasan yang jelas dari Timnas Malaysia menolak tawaran tersebut. Sebelumnya Timnas Indonesia mengundang 3 negara Asia untuk laga persahabatan pada September 2025. Diperkirakan PSSI akan mengundang Lebanon dan juga Kuwait untuk mini turnamen. Baik Timnas Indonesia yakni Kevin Dick resmi menyelesaikan masa baktinya di FC Copenhagen dengan cara yang benar-benar mengesankan. Pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama dengan tim Garuda ini meninggalkan klub Denmark tersebut sesuai dengan janjinya, yakni memberikan kontribusi maksimal sampai momen terakhirnya. Kepergian Dick dari Copenhagen bukan sekedar mengakhiri masa kontrak biasa. Ia menutup karirnya di klub tersebut dengan meraih 2 gelar juara hanya dalam waktu 5 hari. Gelar pertama adalah juara Liga Denmark yang sudah diraihnya 4 hari sebelum laga final Piala Denmark. Lalu pada Kamis 29 Mei 2025, ia kembali mencatatkan sejarah dalam partai puncak Piala Denmark melawan Silkeborg. FC Copenhagen tampil dominan dan menang telak dengan skor 3-0. Kevin Dick sendiri tampil solid selama 71 menit, mengawali di belakang tim asuhan Jacob Nestrup tersebut. Setelah itu ia digantikan oleh Munasa di sisa pertandingan. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama dengan Copenhagen, Kevin Dick langsung mengalihkan fokusnya ke panggilan negara. Ia akan segera bergabung dengan skuad Timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia 2026. Kevin Dick dikabarkan akan segera bergabung dengan TC skuad Garuda di Bali. Bahkan kabarnya malam ini Kevin Dick mendarat di Indonesia. Tim Garuda yang kini dibesut oleh pelatih asal Belanda Patrick Kluivert dijadwalkan bertolak ke Jakarta pada Minggu 1 Juni 2025. Dan melanjutkan pemusatan latihan terakhir sebelum pertandingan tersebut. Gelandang muda Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand berhasil menarik sorotan publik berkat penampilan impresifnya bersama dengan skuad Garuda. Media terkemuka asal Italia Gianluca Di Marzio sampai tak mampu menyembunyikan kekagumannya. Media tersebut secara khusus mengulas betapa masifnya pengaruh Marcelino dan juga para pemain Timnas Indonesia di dunia maya. Indonesia dan sepak bola, pasangan yang tidak membangkitkan emosi besar di kalangan penggemar sepak bola di seluruh dunia. Namun di Indonesia sepak bola adalah hal yang serius yang harus dibagikan dan juga dirayakan sebanyak-banyaknya, tulis Gianluca Di Marzio. Fenomena yang disebut aneh tapi nyata ini mereka temukan ketika menelusuri aktivitas para pemain Indonesia di media sosial. Inilah yang kita amati di seluruh dunia maya ketika kita menjumpai pemain sepak bola Indonesia ataupun Timnas Indonesia yang selalu berhasil mengumpulkan banyak interaksi dan juga setiap unggahannya, tulis media tersebut. Setiap unggahan dari Marcelino Ferdinand maupun akun resmi Timnas Indonesia selalu dibanjiri jutaan interaksi, angka yang bahkan melebihi banyak pemain dari liga top Eropa.
Salah satu yang paling disorot adalah saat Marouane Fellaini mencetak 2 gol spektakuler ke gawang Arab Saudi di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Penampilannya bukan hanya membawa kemenangan bagi timnas Indonesia, tapi juga membuat namanya melambung tinggi di dunia maya. Contoh konkret diberikan oleh Marouane Fellaini berkat 2 golnya ke gawang Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 September lalu. Berkat 2 golnya ke gawang Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, pesepak bola itu benar-benar meraup untung besar di media sosial dan mengumpulkan jutaan interaksi, tulis media tersebut. Tak hanya itu, media Italia juga mengungkapkan rasa heran mereka terhadap antusiasme fans Indonesia. Menurut mereka, para pemain timnas Indonesia disambut layaknya bintang Hollywood saat melakukan tur di dalam negeri. Padahal dari sisi pencapaian internasional, belum ada trofi besar yang dikoleksi. Federasi Sepak Bola Asia Tenggara yakni AFF telah melakukan drawing Piala AFF U23 2025 di Bali pada pagi tadi. Hasilnya timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama dengan rival abadi Malaysia. Sebagai informasi, Piala AFF U23 2025 merupakan edisi kelima dari ajang tersebut. Untuk edisi kali ini, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dalam turnamen yang digelar pada tanggal 15 sampai 31 Juli 2025. Berstatus sebagai tuan rumah, timnas Indonesia otomatis ada di grup A. Tim yang nantinya dilatih oleh Gert van den Broek tersebut dipastikan berjumpa Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam di grup A. Sementara grup B dihuni oleh Vietnam, Kamboja, dan juga Laos. Terakhir grup C akan diisi oleh Thailand, Myanmar, dan juga Timor Leste. Nantinya hanya juara grup dan juga satu runner-up terbaik yang berhak lolos ke semifinal Piala AFF U23 2025. Bagi skuad Garuda Muda, Piala AFF U23 2025 akan menjadi ajang pemanasan bagi skuad Gert van den Broek untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 2026. Sejauh ini dari 4 edisi Piala AFF U23 yang sudah dimainkan, Vietnam U23 menjadi tim yang paling sering juara. Sejauh ini dari 4 edisi Piala AFF U23 yang sudah dimainkan, Vietnam U23 menjadi tim yang paling sering juara. Vietnam U23 telah meraih gelar juara 2 kali. Lalu bagaimana dengan timnas Indonesia U23? Skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Baru merasakan 2 hari di Bali untuk masa latihan ataupun tes timnas Indonesia, Miss Hilgers sudah langsung dibuat terkejut oleh sesuatu hal. Hilgers akhirnya bergabung dengan tes timnas Indonesia yang sudah berlangsung sejak Senin 26 Mei 2025. Sang bek tengah berusia 24 tahun tersebut baru diketahui bergabung dengan skuad Garuda di Bali, tepatnya pada Rabu 28 Mei 2025. Akun resmi timnas Indonesia di media sosial X mengonfirmasi bahwa Miss Hilgers sudah tiba, dengan menyapa rekan-rekan setimnya. Namun baru 2 hari mendarat di Bali, Hilgers sudah dibuat terkejut dengan situasi yang ada di Pulau Dewata tersebut. Lewat unggahannya di Instagram Story eksklusifnya, Hilgers mengaku terkejut dengan kenyataan luar biasa di Bali. Macetnya gila di sini, kata Miss Hilgers. Pemain keturunan Manado itu terpaksa telat datang karena harus membela FC Twente pada laga terakhir playoff Liga Conference Eropa. Hilgers bermain dalam sebuah laga perebutan tiket ke Liga Eropa dari divisi dan kalah dengan skor 2-3. Kehadirannya untuk timnas Indonesia sempat dicemaskan karena pemain 24 tahun tersebut mengalami cedera pada saat membela FC Twente di pekan lalu. Namun partisipasi Hilgers di laga kontra AZ Alkmaar mengonfirmasi bahwa bek tengah 24 tahun tersebut sudah pulih. Kini Miss Hilgers bersiap untuk menatap 2 laga penting bersama dengan timnas Indonesia yang akan menghadapi Cina dan juga Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda memerlukan kemenangan atas Cina untuk setidaknya mengonfirmasi tempat di 4 besar dan melanjutkan perjuangan ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu mari kita doakan semoga timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Harapannya semoga Miss Hilgers bisa tampil solid dan tampil cemerlang di laga melawan Cina. Hadirnya Miss Hilgers bagi skuad Garuda menjadi keuntungan tersendiri. Terlebih skuad Garuda saat ini dihuni oleh beberapa pemain yang mengalami cedera.